Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, akan menguraikan konsep AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, pada sebuah kegiatan yang memerlukan publisitas atau kegiatan yang membutuhkan daya tarik, attention, perhatian semua orang, sehingga kegiatan itu mendapatkan hasil yang optimal. Baik, kita mulai dengan konsep pertama, yaitu attention. Attention dalam bahasa Indonesia artinya perhatian. Perhatian atau attention ini biasanya diucapkan, disuarakan agar orang-orang melirik, agar orang-orang memperhatikan bahwa ada satu kegiatan, bahwa ada sesuatu yang harus diketahui, yang harus dikenali, yang harus diperhatikan. Ya. Nah, pada konsep attention ini tentu selain kata-kata atau suara, juga yang lebih penting, ya, yang lebih penting adalah bagaimana supaya kita menjadi daya tarik orang lain, menjadi daya tarik semua orang, ya. Pada suatu kegiatan, ya, pada satu kegiatan, maka dipersiapkan suatu areal atau suatu lokasi, ya, dengan banyak atribut tersebut dengan warna-warna yang mencolok, dengan kata-kata yang bombastis atau nyeleneh, atau bisa juga kata-kata yang tidak umum, ya, yang kadang-kadang mengerutkan dahi, yang kadang-kadang kita bertanya apa hubungannya, padahal tidak ada hubungannya, tapi itu semata-mata untuk menarik perhatian, ya. Misalnya pada iklan rokok, di jalan-jalan itu ada kata-kata, ada tulisan, bukan basa-basi. Emang lu pikirin, banyak kata-kata yang kadang-kadang kata-kata tersebut, ya, tulisan tersebut tidak ada hubungannya dengan produk yang diiklankan. Tapi paling tidak dengan kata-kata itu menjadi daya tarik untuk orang membaca dan melihat apa yang ada di situ, ya. Sehingga dengan itu pikiran orang langsung tertuju, ya. Nah, itu menjadi daya tarik dan akhirnya menjadi mindset, ya, di bawah otaknya, di bawah alam sadarnya untuk, oh, ini ternyata iklan rokok ini, kan begitu, ya. Bahkan di jalan-jalan juga sering kita lihat, ya. Misalnya slow down, ya, slow down resto sederhana, slow down pabrik tahu. Nah, itu dengan kata-kata slow down itu, ya,
itu merupakan attention, ya. Atau juga misalnya di belakang truk, ya, itu suka ada juga tulisan-tulisan yang nyeleneh di belakang truk itu, juga di belakang angkutan umum, angkot, ya, tulisan-tulisan nyeleneh dimaksudkan agar menarik perhatian, ya. Terus pernah saya tanyakan pada sopir itu kenapa ada kata-kata seperti itu. Di belakangnya ada "Kutunggu jandamu, ya, hidupku di atas roda bagaikan menari-nari di atas penderitaan orang lain." Itu kadang-kadang kata-katanya itu tidak jelas apa yang dimaksud. Ya, kadang-kadang bahasa Inggris tulisan bahasa Inggrisnya pun tidak benar, ya. Itu, ya. "Kutunggu jandamu" dan seterusnya, ya. Terus ada kata bahasa Inggrisnya "demi istri". Nah, itu, ya, padahal demi istri, oh, artinya hidupnya untuk istrinya, kan, ya. Nah, itu attention. Kemudian pada sebuah kegiatan, ya, kita biasanya menggunakan kata-kata juga halo, selamat malam, selamat siang, dan seterusnya. Bapak, ibu sekalian, kita perhatikan, kita dengarkan. Itu adalah kata-kata attention, ya, untuk mencari perhatian orang lain, ya. Atau juga selain tadi dengan kata-kata juga dengan spanduk, ya, dengan spanduk, dengan banner, dengan dengan billboard, ya, tuh, itu dengan sinar-sinar yang menyala, ya, dengan spanduk yang kadang-kadang mengganggu konsentrasi, ya, mengganggu konsentrasi pengemudi di jalan, ya, itu. Nah, itu, dan itu memang sah-sah saja, ya, untuk menarik perhatian, tapi juga ada efeknya, ya, efek negatifnya, yaitu tadi bisa mengganggu perhatian, fokus pengemudi, ya. Nah, itu terkait masalah attention. Kemudian interest, ya, interest itu tertarik, ya, setelah memperhatikan pada ini tertarik, ya, tertarik. Oh iya, ini iklan rokok ini bagus juga, ya. Iklan rokok ini dilihat gambarnya, ya, dilihat kemasannya juga eksklusif, mewah, misalnya seperti itu, ya. Kalau rasanya kan belum tentu, ya, kita yang merasakan, ya. Atau juga misalnya iklan-iklan sabun mandi restoran, ya, restoran diperlihatkan hidangan-hidangannya yang disediakan, kan, itu kulub jengkol, ya, gitu. Kemudian sate bebek di situ, ya, sehingga diarahkan untuk tertarik, ya, interest, ya. Nah, itu gehu rasa ayam, ya. Nah, dengan gambar, kemudian dengan foto, ya, itu menjadikan orang interest, tertarik, ya. Setelah tadi perhatian, ya, jangan lihat kiri, hati-hati, jangan lihat kiri. Di bawahnya resto adil rasa, ya. Nah, kita lihat ke kiri, ternyata benar ada resto adil rasa. Di situ ada banner lagi, pas di restonya itu, ya, gambar misalnya kulub suuk, misalnya gambar sate bebek, ya, tahu jaipong, kan, ya, tahu belang betong. Nah,
tuh ya gambar-gambarnya yang menarik selera misalnya kan begitu ya, akhirnya kita tertarik gitu, untuk singgah di restoran tersebut ya. Nah itu. Nah setelah tertarik ya, bagaimana menciptakan supaya decide ya, kagum ya, terpesona ya. Maka tidak sedikit resto-resto ya yang dibuat sedemikian menariknya ya, dengan nuansa-nuansa tradisional misalnya ya, nuansa-nuansa cowboy ya, nuansa-nuansa yang tidak aneh, yang aneh misalnya kan begitu. Ada resto di atas kapal terbang bekas ya, dibuat sedemikian rupa ya. Biar ada resto di atas perahu kan begitu. Nah itu untuk membuat kekaguman ya. Nah, membuat kekaguman dari penataan ruangannya ya, dari penataan mejanya, dari tempat duduknya, dari cara penyajiannya. Nah itu supaya yang berkunjung tertarik, kagum ya, setelah tertarik menjadi kagum, terpesona untuk action ya. Terakhirnya adalah action, untuk melakukan tindakan ya, untuk melakukan tindakan apa? Untuk memesan makanan kalau di resto ya, karena tadi diawali dengan attention ya, jangan lihat kiri, resto adil rasa, dan kita lihat kiri. Nah, lihat kiri ada gambar banner-banner ya, banner-banner makanan yang disajikan ya. Nah itu gambar banner-banner yang disajikan itu. Nah dari situ kemudian masuk, ketika kita masuk melihat situasinya, melihat ruangannya, begitu kita terpesona ya, kagum ya. Misalnya ada nuansa tradisional ya, seperti di sawah misalnya kan, seperti di mana lagi, seperti di hutan misalnya kan gitu, seperti di laut, seperti di udara, atau misalnya dengan yang tidak lazim ya, yang tidak lazim misalnya apa, misalnya dengan hidangan yang ambil sendiri sesukanya kan, ambil sendiri dan seterusnya. Nah dengan itu kagum-kagum akhirnya melakukan tindakan ya, melakukan pesanan ya, memesan. Kadang-kadang karena kita terkagum-kagum, terpesona, harga yang ditawarkan pun yang di situ ada daftar menunya ya, kita tidak pikirkan lagi. Begitu kita selesai makan, menikmati resto tersebut, barulah kita terperanjat ya. Waduh, ternyata harganya mahal ya. Kopi yang biasanya 10.000 ternyata 30.000. Sate yang biasanya cuma 2.000, 5.000 ya satu tusuk, ini menjadi 15.000 satu tusuk misalnya, seperti itu ya. Nah itu. Atau kadang-kadang ya, meskipun misalnya daftar menunya sudah ada, harganya sudah dipaparkan di situ, karena kita kagum, terpesona dengan situasinya, dengan tempatnya ya, kita tidak perhatikan itu kan gitu ya. Kalau kita perhatikan tadi banner yang ini makanan apa, ada apa tadi, ada sate bebek, ada tahu goyang jaipong misalnya, seperti itu. Atau misalnya apa yang kita kira-kira makanan-makanan yang menarik perhatian kita, yang menjadi kepenasaran kita ya. Jadi dengan itu maka konsep AIDA itu bisa merupakan jembatan, merupakan sarana prasarana, merupakan mediator untuk terjadinya penjualan, terjadinya transaksi yang baik, atau dalam suatu kegiatan menjadi kegiatan yang populer, menjadi kegiatan yang menarik banyak orang. Sehingga dengan menarik banyak orang itu, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi tujuan kita ya, tercapai seoptimal mungkin, menjadi efektif dan efisien. Itulah sedikit tentang konsep attention, interest, desire, action.
Walau mabik ila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.